kita lihat Fir'aun ngaku Tuhan. Orang-orang Afrika semua yakin dia sebagai Tuhan, disembah-sembah. Kemudian datang Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun 10 tahun. Hai Fir'aun, kau manusia biasa, janganlah begini. Tidak mau, tetap Tuhan, ngaku Tuhan, tidak mau tahu. Saya ringkaskan cerita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan 2 cobaan besar sebelum Fir'aun ditenggelamkan untuk membatalkan ketuhanan dia. Yang pertama, karena tiap hari makin banyak orang-orang Mesir dan Bani Israel yang beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam, mengakui Tuhan Allah, menikmati yang halal, meninggalkan yang diharamkan, mengerjakan yang diperintah, tinggalkan yang dilarang. Mereka makin banyak. Fir'aun malah terganggu. Fir'aun bilang, ini Musa, ini penyihir nih, bisa menguasai sekian banyak pengikut saya ini, berarti dia penyihir nih. Panggil Musa, dipanggil ke istan. Wahai Musa, kau ini penyihir, saya akan tantang kamu, saya akan datangkan juga penyihir-penyihir saya. Kita lihat siapa yang hebat. Kata Musa, silahkan, tapi saya bukan penyihir. Kata Fir'aun, pilih hari yang kau suka, hai Musa. Kata Musa, baiklah, mau'iduna yaumuz zina. Dalam ayat dikatakan, kesepakatan kita, pertandingan itu kita lakukan di hari zina. Hari zina ini istilah dipakai pada saat itu khusus. Ada satu hari dalam sebulan Bapak Ibu sekalian, hari itu seluruh masyarakat Afrika datang sujud dan memohon kepada Fir'aun. Memang pada hari itu hari massal, datang ke lapangan yang luas. Fir'aun sudah siapkan khusus untuk itu. Subhanallah, Fir'aun setuju. Lalu Fir'aun mendatangkan Bapak Ibu sekalian, bukan 1-2 orang penyihir, 10.000 penyihir. Diiklankan, semua yang mengaku penyihir hebat di Afrika datang. Fir'aun panggil dan akan diberikan upah apapun yang mereka mau. Datanglah penyihir-penyihir ini. Di hari kesepakatan, Musa alaihissalam berdiri dengan saudaranya Harun alaihissalam. Berdiri, bawa tongkatnya. Lalu penyihir ini datang, katakan sama Fir'aun, wahai Tuhan Fir'aun, Tuhan, mana lawan kami nih? Ini aneh, Tuhan minta tolong sama pengikutnya nih. Mana lawan kami? Kata Fir'aun, tuh yang 2 orang sana tuh. Ini 10.000 orang ini. Mereka bilang, itu 2 orang lawan kami, ngapain rame-rame begini? Kata Fir'aun, kalahin dulu deh, bunuh kalau perlu. Tuhan gak bisa bunuh, gimana caranya? Minta tolong sama orang lain. Kalau Allah mematikan kita, 1 urat sarafnya Allah tahan, selesai, mati. Gampang kalau Allah mau susahin makhluknya. Jalan pakai sepatu baru, jalannya bagus, keseleo, 2 minggu sakit. Gampang kalau Allah mau, tiba-tiba mati. Tapi ini enggak, minta tolong. Kata penyihir, baiklah kalau begitu. Kami dapat apa? Kata Fir'aun, semua yang kalian mau saya kasih. Yang penting kalahin dulu orang ini, hilangin. Tetap saya diakui sebagai Tuhan. Baiklah. Penyihir-penyihir ini sepakat, Bapak Ibu sekalian, untuk mengeluarkan tingkat tertinggi dari ilmu sihir. Ini perlu diketahui ya. Ilmu pamungkas sihir, perhatikan, ini yang paling tinggi. Mengubah sesuatu benda berubah dari bentuk aslinya dan seakan-akan bergerak. Hanya itu. Jadi itu ilmu tertinggi. Apa yang mereka lakukan? 10.000 penyihir Fir'aun ini mengambil tali, Bapak Ibu sekalian, ilmu tertinggi sihir, kata Allah, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Dengan sihir mereka mengubah pandangan mata orang pada saat itu seakan-akan tali tadi yang dilempar berubah jadi ular dan bergerak-gerak. Perhatikan, kalau ada orang penyihir demo seperti di depan antum, kata kuncinya begini, baca bismillah, pegang, kembali kepada bentuk asalnya. Mustahil bisa menyerang. Gak ada ceritanya tuh ularnya bisa nyerang, gak ada. Apa yang membuat penyihir Fir'aun 10.000 langsung beriman sama Allah waktu itu? Sempat Nabi Musa AS kaget lihat, ini 10.000 tali luar biasa ini. Kata Allah SWT, fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Qulna, kami katakan kepada Musa, la takhaf, jangan kau takut. Innaka antal a'la, kau pasti yang menang. Wa alqi ma fi yaminik, lempar tongkat yang ada di tangan kananmu hai Musa. Talkafu ma sana'u, akan menghancurkan semua yang mereka lakukan. Innama sana'u kaidu sahir, yang mereka buat adalah perbuatan penyihir-penyihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, tidak ada penyihir yang bisa mengalahkan ayat-ayat Allah. Nabi Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Apa yang terjadi setelah itu? Ini yang kata kunci rahasianya. Banyak orang tidak tahu kenapa tiba-tiba penyihir Fir'aun semuanya sujud, beriman sama Allah. Apa sebabnya? Nabi Musa AS tidak cambuk-cambuk mereka. Tongkat berubah jadi ular. Ternyata ularnya Nabi Musa AS jalan, lalu memakan ular-ular mereka. Semuanya 10.000 itu, habis semuanya. Semua penyihir tahu, ini bukan sihir ini. Karena kalau sihir nggak bisa nyerang.
Ini enggak, jalan, makan, habis semua. Kata Allah SWT, fa'ulqiyas saharatu sujada. Semua penyihir itu tiba-tiba sujud, 10.000 orang sujud semua. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini pasti Tuhan, ini enggak mungkin buatan manusia. Apakah Fir'aun beriman? Subhanallah, tidak. Fir'aun bilang, inna hadha kabirukum. Sesungguhnya ini Musa ini penyihir kalian, guru kalian, yang ngajarin kalian. Kok bisa kalian beriman pada dia? Saya akan potong kaki dan tangan kalian. Tapi semua penyihir sudah tahu ini bukan main-main Musa ini dari Allah ini. Maka selesai. Ternyata makin banyak pengikut Musa alaihissalam. Di sini Fir'aun merasa terganggu. Bagaimana nih? Diapain lagi Musa nih? Tetap tidak mau beriman. Allah kasih peringatan sebelum ditenggelamkan. Kejadian yang lain. Perhatikan ya. Fir'aun raja yang sempurna fisik, kaya raya, semuanya tadi kelebihan sudah ada. Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah timpahkan musim peceklik satu Afrika, satu wilayah kekuasaan. Enggak turun hujan, kemarau panjang. Sungai Nil, sumber hidup pertama masyarakat Mesir, habis airnya, kering. Sampai dasarnya kering, enggak ada air. Semuanya kekuatan Fir'aun dikerahkan, harta dikeluarkan, pergi ke wilayah-wilayah di Afrika yang masih ada sumur, masih ada air, bawa. Allah biarin. Sebulan habis air semua. Hewan-hewan banyak mati, orang mati, tumbuh-tumbuhan kering. Fir'aun pun sampai pada tingkat ini yang ngaku Tuhan nih, nggak ada lagi air untuk minum. Kata penasehatnya, wahai Fir'aun, kalau hari ini tidak ada air, Anda akan mati, saya akan mati semua. Nggak ada air, habis. Jangankan untuk mandi, untuk minum nggak ada. Lalu kata dia, tolong berikan saya masukan nih. Kata penasehatnya satu orang yang berakal, dia bilang apa? Wahai Fir'aun, semua upaya sudah Anda lakukan dan kami sudah lakukan. Harta dikeluarin banyak, tenaga dikerahkan. Bahkan Fir'aun utus pasukan-pasukannya ke wilayah-wilayah, kemudian ambil air. Begitu dekat dengan Mesir, mereka kehausan, diminum sendiri airnya. Sebelum sampai ke Fir'aun nih. Kata penasehatnya begini, semua sudah kita lakukan. Tinggal ada satu cara belum. Kata Fir'aun dengan semangat, apa itu? Engkau belum minta kepada Tuhannya Musa. Itu yang belum, yang lain semua sudah. Fir'aun dengan semangat, panggil Musa. Wahai Musa, depan orang-orang semua. Kau kan ngaku punya Tuhan. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman dengan kaum saya. Musa senyum. Dan Musa alaihissalam ini dengan hikmah Allah, kata para ulama sejarah, waktu itu berada di sebuah lokasi yang Allah buat subhanallah sumurnya banyak air. Tempatnya Musa. Tapi Fir'aun nggak tahu. Maka Musa mengatakan, wahai Fir'aun, benarkah yang kau ucapkan ini? Kalau saya minta kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit seperti yang kau minta, hilang ini masalah Mesir pecek lagi ini, kau akan beriman? Kata Fir'aun, tentu saja. Subhanallah, di depan Fir'aun Musa angkat tangan mengatakan, ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang telah menahan air hujan bagi masyarakat Mesir, turunkanlah hujan buat kami. Perlu Bapak Ibu tahu ya, salah satu upaya Fir'aun adalah waktu lagi kering sungai Nil, itu lemparin tumbal, kepala kambing lah, kepala sapi lah, anak gadis didorong di situ, macam-macam, nggak ada hasilnya, nihil. Yang terjadi sama Allah begitu Nabi Musa berdoa, belum diturunkan tangannya dari doa, mendung hujan keras sebulan, sampai sungai Nil penuh, hidup semua sudah mulai kembali, subur. Fir'aun sudah puas. Pertanyaannya, berimankah Fir'aun? Tahu apa yang dia bilang? Hati-hati dengan kata-kata seperti ini ya. Banyak orang, di Indonesia ada banyak orang begini nih. Kalimat kufur, berbahaya. Dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Artinya, bukan karena Musa nih. Udah diingatin, gak boleh, azab kubur ada neraka, ada ini, jangan tak sholat. Sekarang sudah gak apa-apalah, biarin aja. Seperti Fir'aun. Subhanallah, waktu itu tersebar satu wilayah kekuasaan Fir'aun. Ternyata Tuhan Fir'aun gak bisa turunkan hujan, dan dia minta tolong pada Tuhannya Musa. Beri Tuhannya Musa lebih hebat. Subhanallah, melihat kejadian tersebut, banyak orang beriman pada Musa AS dan Allah SWT. Dia tetap mau melakukan lagi upaya. Apa yang dia bilang? Ini Musa bahaya nih, harus dibunuh. Dikejar Musa AS dengan pasukannya. Ada pasukan intinya Fir'aun khusus itu, membela dia. Kalau kita mungkin Kopassus, terlatih khusus. Itu dipakai sama Fir'aun untuk menyerang Musa. Musa AS lari, manusia biasa lari menuju ke Laut Merah. Begitu dekat, Fir'aun lihat Musa dengan pengikutnya. Apa yang dia bilang? Allah cerita dalam Al-Quran, innahum lasyirmidhimatun qalilun. Oh itu Musa, sedikit sekali, kesian, pasti kalah. Orang-orang pengikutnya Nabi Musa AS berkata, Bani Israel, ya Musa inna lamudrakun, kita
kita sudah dijangkau oleh Fir'aun nih, pasti kita dibunuh semua, dibantai nih, udah nggak mungkin tidak. Apa kata Musa dengan penuh keyakinan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, pasti Tuhanku akan memenangkan aku. Maka datang Jibril AS mengatakan, wahai Musa, Allah perintahkan kamu. Perhatikan, instruksi cuma biasa. Musa AS sendiri pun belum menangkap apa maksudnya. Tongkatmu di tanganmu, hantamkan ke pinggir laut merah. Itu saja. Musa AS ikut diperintah, angkat, pukul. Apa yang terjadi? Ini Fir'aun lihat nih, tongkat diangkat, dipukul. Fir'aun lihat. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, famfalaqa. Tiba-tiba laut merah itu terbelah, terbagi, fakana kullu tirkin kataudil azim. Maka terbelah menjadi 12 bagian, dan setiap bagian itu menjadi seperti dinding-dinding yang besar. Dan waktu itu ada 12 Bani Israel memang yang Allah suruh itu untuk jalan setiap suku dari jalan-jalan itu. Bayangkan ya, Fir'aun lihat. Kalau kita di posisi Fir'aun ini bagaimana? Lihat depan mata air laut bisa berdiri. Antum bayangkan laut dekat antum ini berdiri airnya seperti tembok-tembok yang besar. Begitu tidak mau beriman tuh gimana? Tidak mau beriman, subhanallah. Dia bilang sama prajuritnya, kejar Musa sebelum sampai ke sebelah. Dikejar, Musa Allah selamatkan, ditenggelamkan dia. Ini sudah sampai pada tingkat kufur yang luar biasa. Diingatkan, tidak mau. Waktu tenggelam, baru dia bilang, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Sekarang saya mau beriman apa yang Bani Israel imani. Subhanallah, tidak bisa bilang Allah, saya akan beriman sama Allah. Nggak bisa diucapin sama dia. Karena sudah sampai pada tingkat dia lihat malaikat maut akan cabut ruhnya. Lalu Allah kekalkan, al-yawma nunajjika bibadanika. Wahai Fir'aun, atau Fir'aun sudah mati, hari ini kami akan selamatkan jasadmu, litakuna ayatan liman khalfak, agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Sampai hari ini mukmin Fir'aun bisa dilihat. Siapapun bisa share di Google sekarang bisa lihat bagaimana Allah musnahkan.